Raka menggulung lengan bajunya yang kusam, bersiap memulai rutinitas yang melelahkan. Ia berjalan menembus gang-gang sempit menuju tumpukan sampah yang biasa menjadi ladangnya. Setiap pagi, udara lembab bercampur bau menyengat menjadi teman setianya. Di pundaknya tergantung karung besar yang sudah mulai usang, tempat ia mengumpulkan barang bekas yang kelak dijual untuk bertahan hidup. Di rumah, 3 perempuan menunggunya dengan harapan besar. Ibunya, seorang wanita yang dulu tangguh, kini hanya bisa terbaring karena penyakit paru-paru yang semakin parah. Neneknya, dengan tubuh yang sudah renta, menghabiskan hari-harinya duduk di kursi tua, mengenang masa-masa ketika hidup mereka lebih baik. Bibinya, satu-satunya orang dewasa lain di rumah, berusaha membantu dengan pekerjaan serabutan, meskipun seringkali hasilnya tak seberapa. Setiap langkah yang diambil Raka selalu disertai doa agar ia menemukan sesuatu yang berharga hari itu. Terkadang, ia menemukan botol plastik, logam, atau kertas kardus yang masih bisa dijual. Namun, sebagian besar waktunya hanya dihabiskan mengais-ngais tumpukan sampah tanpa hasil yang berarti. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Baginya, menyerah adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Raka sering merenung di bawah bayang-bayang gedung tinggi yang tampak megah dari kejauhan. Di balik hiruk-pikuk kota ini, ia merasa menjadi bagian dari dunia yang terlupakan. Tetapi, ia tidak pernah membenci nasibnya. Sebaliknya, ia merasa bahwa tanggung jawabnya kepada ibu, nenek, dan bibinya adalah alasan untuk terus berjalan, meskipun jalannya terjal dan penuh duri. Setiap kali pulang, wajah-wajah keluarganya selalu menjadi penghibur di tengah rasa lelah yang mendera. Ibunya seringkali menyapanya dengan suara lirih, bertanya apakah ia sudah makan. Neneknya, meskipun tak lagi kuat, selalu berusaha menyemangatinya dengan cerita-cerita lama. Bibinya, yang memahami betapa berat beban yang dipikul Raka, terkadang diam-diam menyisihkan makanan terbaik untuknya. Namun, tidak ada yang tahu betapa berat beban yang dirasakan Raka setiap malam. Ketika semua orang tertidur, ia sering duduk di sudut ruangan kecil mereka, menatap langit-langit yang mulai bocor. Ia bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Meski begitu, ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Tetangga-tetangga mereka terkadang memandang sinis, menganggap keluarga Raka sebagai beban masyarakat. Namun, ada juga beberapa yang sesekali membantu, meskipun jarang. Raka tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Ia tahu bahwa yang paling penting adalah keluarganya tetap bisa makan dan bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, ia berangkat sebelum matahari terbit. Langkah-langkahnya berat, tetapi pikirannya dipenuhi dengan harapan kecil. Di tempat pembuangan sampah, ia bersaing dengan pemulung lain yang sama gigihnya. Mereka saling berebut barang berharga, meskipun tak ada yang benar-benar bernilai tinggi. Tetapi Raka selalu berusaha menghormati mereka, sadar bahwa semua orang di sana juga sedang berjuang. Di tengah rutinitasnya, Raka seringkali menemukan barang-barang yang mengingatkannya pada masa kecil. Boneka tanpa kepala, jam dinding yang rusak, atau buku penuh coretan menjadi saksi bisu bagaimana hidup pernah lebih mudah. Kenangan itu membuatnya tersenyum pahit, tetapi juga memberinya semangat untuk memastikan bahwa keluarganya tidak akan selalu hidup dalam kekurangan. Malam itu, Raka pulang dengan hasil yang tidak seberapa. Karungnya hanya berisi beberapa botol plastik dan kardus. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa kecewa. Baginya, kehangatan keluarga lebih penting daripada apapun. Di tengah gelapnya kehidupan, Raka percaya bahwa ada cahaya yang menunggu, meskipun ia belum tahu kapan akan menemukannya. Hari itu dimulai seperti biasa, tetapi Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Langit mendung menggantung rendah, seolah memberi pertanda. Ia melangkah menuju tempat pembuangan akhir dengan karung di punggungnya dan harapan kecil di hati bahwa ia akan menemukan sesuatu yang berharga. Di sana, suasana lebih sepi dari biasanya. Beberapa pemulung lain tampak sibuk dengan tumpukan sampah masing-masing, sementara bau busuk semakin menusuk hidung. Raka mulai bekerja. Tangan kasarnya membongkar tumpukan kardus, botol plastik, dan logam bekas. Beberapa menit berlalu, namun tak ada yang berarti. Ketika ia hampir menyerah dan berpikir untuk pindah ke area lain, matanya tertuju pada sebuah koper besar di tengah tumpukan sampah. Koper itu tampak masih utuh, meski sedikit kotor. Ia mendekat dengan hati-hati,
seolah koper itu adalah sesuatu yang berbahaya. Perlahan, ia menggeser benda-benda di sekitarnya dan menarik koper itu keluar. Beratnya cukup mengejutkan. Jantung Raka berdebar-debar, pikirannya penuh tanda tanya. Mengapa koper semewah ini ada di tempat pembuangan? Ia memandang sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikannya, lalu membukanya dengan gemetar. Mata Raka melebar saat melihat isinya. Uang tunai dalam pecahan besar tersusun rapi, memenuhi seluruh koper. Untuk beberapa detik, ia hanya terdiam, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bau lembut kertas uang bercampur dengan aroma busuk sampah di sekitarnya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Pikirannya langsung kacau. Ia membayangkan bagaimana uang itu bisa mengubah hidup keluarganya. Ibu yang sakit bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Neneknya tidak perlu lagi duduk di kursi reyot. Bibinya tak lagi harus bekerja serabutan. Namun, di sisi lain, suara kecil di hatinya mengingatkan bahwa uang itu bukan miliknya. Ada seseorang di luar sana yang kehilangan koper ini dan mungkin sedang mencarinya. Ketakutan mulai merayap. Bagaimana jika ada yang melihatnya membawa koper ini? Bagaimana jika pemiliknya datang mencarinya? Tapi godaan terlalu besar untuk diabaikan. Setelah menutup koper dengan cepat, Raka mengikatnya dengan kain lusuh, mencoba menyamarkan bentuknya. Ia memutuskan untuk membawanya pulang, berharap bisa memikirkan langkah selanjutnya di tempat yang lebih aman. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran Raka terus berkecamuk. Koper itu terasa semakin berat, bukan karena fisiknya, tetapi karena beban moral yang mengikutinya. Ketika sampai di rumah, ia segera menyembunyikan koper itu di sudut kamar kecilnya, di bawah tumpukan pakaian bekas. Ia bahkan tidak memberi tahu keluarganya tentang penemuan itu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan suara hujan di luar. Di kepalanya, berbagai skenario terus bermunculan. Bagaimana jika koper itu hasil kejahatan? Bagaimana jika ia dilaporkan ke polisi? Namun, di sisi lain, ia memikirkan wajah ibunya yang lemah, neneknya yang tua, dan bibinya yang kelelahan. Bisakah ia benar-benar mengabaikan kesempatan ini untuk membantu mereka? Keesokan harinya, Raka kembali ke rutinitasnya dengan tubuh yang lebih lelah dari biasanya. Namun, pikirannya kini dihantui oleh koper itu. Meski ia belum menyentuh uangnya, keberadaan koper tersebut telah mengubah cara ia memandang hidup. Di antara rasa takut dan harapan, ia sadar bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Raka duduk memandangi koper di sudut kamarnya. Kegelapan ruangan terasa menekan, dan suara hujan di luar hanya membuat pikirannya semakin kacau. Ia mencoba menghitung kasar jumlah uang di dalam koper itu, tetapi tangannya gemetar. Setiap lembar uang yang ia sentuh seolah menjeratnya dalam lingkaran dosa yang tak terlihat. Namun, bayangan ibunya yang semakin lemah terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah ini jawaban atas doa-doanya selama ini, atau justru cobaan yang akan menghancurkannya. Pagi datang, tetapi kegelisahan Raka tidak pergi. Ketika ia keluar dari kamar, ibunya sedang terbatuk parah. Suaranya serak dan lemah, membuat dada Raka terasa sesak. Bibinya buru-buru menyiapkan air hangat, sementara neneknya hanya bisa memandang dengan tatapan kosong, seolah pasrah pada keadaan. Hati Raka mencelos. Jika uang itu benar-benar bisa menyelamatkan mereka, bukankah salah jika ia membiarkannya begitu saja? Sepanjang hari, Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja seperti biasa. Namun, koper itu terus membayanginya, mengusik setiap langkahnya. Ia merasa seolah ada mata tak kasat yang terus mengawasi, memantau setiap gerak-geriknya. Setiap suara langkah di belakangnya membuat ia menoleh dengan cemas, khawatir ada orang yang mencurigai sesuatu. Ketika malam tiba, Raka tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengambil koper itu dan membukanya kembali di tengah kamar kecilnya. Cahaya lampu yang redup memantulkan kilauan uang yang tersusun rapi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil segepok uang dan menyimpannya di saku. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya untuk kebutuhan mendesak, untuk obat ibunya dan makanan yang lebih baik untuk keluarganya. Setelah itu, ia akan mencari cara untuk mengembalikan koper tersebut, entah bagaimana caranya. Esoknya, Raka membeli obat yang selama ini hanya bisa ia impikan untuk ibunya. Ia juga membawa pulang makanan yang lebih layak.
Wajah ibunya berseri-seri melihat daging segar dan buah-buahan di meja mereka, sesuatu yang sudah lama tidak mereka nikmati. "Dari mana kamu dapat uang untuk semua ini?" tanya ibunya dengan nada curiga. Namun, Raka hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Rezeki dari pekerjaan, Bu." Meskipun keluarganya mulai merasa hidup mereka sedikit lebih baik, hati Raka justru semakin berat. Malam-malamnya dipenuhi rasa bersalah, dan tidurnya selalu terganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat koper itu terbuka, dan dari dalamnya keluar bayangan hitam yang menyeretnya ke jurang tanpa dasar. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah berita di televisi menarik perhatiannya. Seorang pria kaya melaporkan kehilangan koper berisi uang tunai dalam jumlah besar. Raka merasa tubuhnya membeku. Wajah pria itu tampak tegas, dengan nada bicara yang penuh otoritas. Ia menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa mengembalikan koper itu, tetapi juga memperingatkan bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencurinya. Raka mematikan televisi dengan tangan gemetar. Ia merasa terjebak. Jika ia mengembalikan koper itu, bagaimana ia bisa menjelaskan uang yang sudah ia gunakan? Tetapi jika tidak, berapa lama ia bisa bertahan dengan rahasia ini? Setiap suara langkah di luar rumah kini membuatnya paranoid. Ia merasa setiap orang adalah ancaman, setiap detik adalah hitungan mundur menuju kehancurannya. Di tengah dilema yang semakin menyesakkan, Raka hanya bisa memohon ampun kepada Tuhan. Ia berharap ada jalan keluar yang tidak melibatkan kehancuran keluarganya. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Waktu seolah bergerak semakin cepat, dan koper itu tidak lagi sekadar tumpukan uang, melainkan beban yang menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang terus membayangi. Meski dihantui rasa bersalah, Raka tak bisa mengabaikan perubahan kecil yang mulai terjadi dalam hidup keluarganya. Dengan uang dari koper itu, ia mampu membeli kasur baru untuk ibunya, mengganti atap yang bocor, dan membawa neneknya ke dokter untuk pemeriksaan yang sudah lama mereka abaikan. Bibinya juga mulai tersenyum lebih sering, meski tatapan curiganya kadang masih menembus sikap. "Tenang Raka." Namun, perubahan itu membawa konsekuensi. Ketika Raka pulang dengan membawa barang-barang baru, tetangga-tetangga di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang memuji keberuntungannya, ada pula yang mencurigainya. Suatu pagi, Pak Dharma, pemilik warung kecil di ujung gang, memanggilnya dengan nada bercanda, "Raka, kok sekarang sering beli barang bagus? Dapat warisan?" "Ya." Raka hanya tertawa hambar, mengelak dengan alasan rezeki dari kerja keras. Di rumah, ibunya mulai memperhatikan perubahan ini. Suatu malam, ketika Raka sedang makan, ibunya bertanya dengan nada serius, "Kamu benar-benar jujur soal uang ini, kan, Nak?" Raka tercekat. Ia tidak bisa menatap mata ibunya. "Iya, Bu." "Jangan khawatir," jawabnya, suaranya bergetar. Hatinya sakit karena kebohongan itu, tetapi ia merasa tak punya pilihan lain. Sementara itu, berita tentang koper yang hilang terus muncul di televisi. Wajah pria kaya itu kembali terlihat, kali ini dengan nada lebih tegas. Ia memberikan batas waktu bagi siapapun yang memegang koper tersebut untuk mengembalikannya, atau ia akan melibatkan pihak berwajib. Setiap kata yang diucapkan pria itu seperti pukulan telak bagi Raka. Ia merasa waktunya semakin menipis. Di tengah tekanan itu, rasa takut mulai mengubah Raka. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Setiap kali ia melihat koper itu di sudut kamarnya, ia merasa seolah benda itu menatapnya balik dengan tatapan menuduh. Tetapi di sisi lain, melihat ibunya yang semakin sehat, neneknya yang tersenyum setelah berbulan-bulan muram, dan bibinya yang kini bisa beristirahat lebih sering, membuatnya merasa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya salah. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras kecil rumahnya, bibinya menghampirinya. "Raka," katanya pelan, "aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu." Jantung Raka berdetak kencang. Ia menatap bibinya dengan cemas, tetapi wanita itu hanya melanjutkan, "Kamu bukan anak yang serakah. Apapun yang sedang kamu hadapi, aku yakin kamu melakukannya untuk keluarga ini. Tapi ingat, setiap keputusan punya konsekuensi." Kata-kata itu membuat Raka semakin gelisah. Ia tahu bibinya benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa ini. Namun, keberanian untuk menyerahkan koper itu tidak kunjung ia temukan.
Bagaimana ia bisa menghadapi pria itu dan menjelaskan segalanya? Bagaimana ia bisa mengorbankan kebahagiaan keluarganya yang baru saja ia wujudkan? Semakin lama, tekanan itu berubah menjadi paranoia. Setiap kali ada suara ketukan di pintu, Raka merasa seseorang datang untuk menangkapnya. Ketika ia berjalan di jalanan, ia merasa ada mata yang selalu mengawasi. Bahkan di tempat pembuangan sampah, ia merasa suasana menjadi lebih mencekam. Meski begitu, ia terus berpura-pura di depan keluarganya. Ia tetap tersenyum, tetap berusaha menjadi tulang punggung yang kuat. Tetapi di dalam dirinya, konflik semakin membesar. Uang yang dulu terasa seperti berkah kini berubah menjadi kutukan. Raka tahu, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ke babak 6, pertemuan yang mengguncang. Raka berdiri mematung di depan pintu. Sosok pria bernama Adrian itu tampak tenang, namun aura kewibawaannya membuat udara terasa menekan. "Aku percaya kau tahu kenapa aku di sini," kata Adrian lagi, suaranya rendah tetapi tajam. Kata-kata itu menembus seperti pisau. Raka ingin menyangkal, tetapi lidahnya terasa keluh. Bibinya muncul dari belakang, mencoba mengurai ketegangan. "Ada apa, Pak? Apa Raka melakukan sesuatu?" tanyanya, suaranya terdengar ragu. Adrian menatap wanita itu sejenak, lalu mengarahkan pandangannya kembali ke Raka. "Aku hanya ingin berbicara empat mata dengan dia," jawabnya singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Raka merasa tubuhnya melemah. Ia tahu ini adalah saat yang telah ia takutkan selama berminggu-minggu. Bibinya ragu-ragu, tetapi akhirnya mundur, memberikan ruang bagi Raka untuk menghadapi Adrian. Setelah menarik napas panjang, Adrian melangkah masuk. Suasana di dalam rumah kecil itu berubah menjadi sunyi mencekam. Di dalam kamar sempit yang kini terasa semakin menyempit, Adrian menatap koper yang setengah tersembunyi di bawah tumpukan pakaian. Raka mengikuti pandangannya, menyadari bahwa menyembunyikan koper itu sudah tak ada gunanya lagi. "Aku tahu kau menemukannya," kata Adrian dengan nada dingin. "Dan aku tahu kau sudah menggunakan sebagian uangnya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala Raka. "Tidak ada gunanya berbohong. Aku tidak mencuri, Pak," ucap Raka dengan suara gemetar. "Aku hanya menemukannya di tempat pembuangan. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Matanya mulai basah, tetapi ia berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Adrian menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kau tahu koper ini bukan milikmu, tapi kau tetap menggunakannya," katanya. Suaranya tidak marah, tetapi ada ketegasan yang membuat Raka semakin merasa kecil. "Aku bisa membawa kasus ini ke polisi sekarang juga. Tapi aku ingin mendengar alasanmu." Raka akhirnya tak mampu menahan emosinya. Ia bercerita, suaranya bergetar, tentang ibunya yang sakit, neneknya yang sudah renta, dan bibinya yang bekerja keras hanya untuk memastikan mereka tidak kelaparan. "Aku tahu itu salah," katanya lirih. "Tapi saat melihat keluarga yang aku cintai menderita, aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin mereka punya sedikit harapan." Hening sejenak, Adrian memandang Raka dengan tatapan yang lebih lembut, tetapi tetap penuh perhitungan. "Kau menggunakannya untuk keluargamu," gumamnya, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ia melangkah mendekati koper, membuka isinya, dan memeriksa uang yang tersisa. Jumlahnya jauh berkurang, tetapi ia tidak menunjukkan kemarahan. "Aku mengerti alasanmu," kata Adrian akhirnya. "Tapi setiap tindakan ada konsekuensinya. Kau harus menanggung akibat dari apa yang telah kau lakukan, Raka." Pria itu berdiri tegak, membuat Raka semakin tenggelam dalam rasa takut. "Namun, aku bukan orang tanpa hati. Aku ingin memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu." Raka mendongak dengan tatapan bingung. "Kesempatan?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Adrian mengangguk. "Aku akan menganggap ini selesai, jika kau bersedia bekerja untukku. Kau akan mengganti uang yang sudah kau gunakan, dan aku akan memastikan keluargamu tidak lagi hidup dalam kesulitan." Kalimat itu membawa gelombang emosi yang sulit dijelaskan dalam hati Raka. Antara lega, syukur, dan takut, semuanya bercampur menjadi satu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Adrian menatapnya dengan tajam. "Kau akan tahu nanti. Tapi ingat, aku tidak mentoleransi kebohongan atau kelalaian. Ini satu-satunya kesempatanmu." Raka tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk perlahan, menerima tawaran itu meskipun belum sepenuhnya memahami konsekuensinya.
Malam itu, koper itu diambil oleh Adrian, tetapi bayangan kehadirannya tetap melekat di benak Raka. Ia tahu hidupnya telah berubah, tetapi ia belum tahu apakah perubahan ini akan menjadi berkah atau kutukan baru yang harus ia hadapi. Hari pertama Raka bekerja untuk Adrian dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Ia diminta datang ke sebuah kantor kecil yang terletak di pinggiran kota. Bangunan itu terlihat sederhana dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan aktivitas orang-orang yang sibuk. Raka merasa canggung. Dengan pakaian seadanya, ia seperti berada di tempat yang salah. Adrian sudah menunggunya di sebuah ruangan kecil di lantai atas. Pria itu duduk di balik meja kayu dengan tumpukan dokumen di depannya. "Duduk," perintahnya singkat, tanpa ekspresi. Raka menurut, duduk di kursi yang terasa keras. Ia menunggu dalam keheningan, tidak berani mengeluarkan suara. "Kau sekarang bekerja untukku," kata Adrian, memecah keheningan. "Tugasmu sederhana. Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai untuk mengurus beberapa hal kecil. Sebagai gantinya, aku akan memastikan keluargamu tidak menderita lagi." Kalimat itu membuat dada Raka sesak, antara lega dan curiga. Adrian kemudian menjelaskan tugas pertama Raka. Ia diminta untuk mengantarkan sebuah paket ke alamat tertentu di luar kota. "Ini pekerjaan mudah," kata Adrian dengan nada yang dingin. "Tapi aku ingin kau melakukannya tanpa pertanyaan." Raka mengangguk, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Dengan paket di tangannya, Raka berangkat ke alamat yang diberikan. Perjalanan itu penuh dengan ketegangan. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Saat sampai di tempat tujuan, ia menyerahkan paket itu kepada seorang pria berwajah keras yang hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sepulangnya, Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa isi paket itu, tetapi cara Adrian dan orang-orang di sekitarnya berperilaku membuatnya resah. Malam itu, ia duduk sendirian di kamarnya, mencoba memikirkan jalan keluar. Namun, wajah ibunya yang kini tampak lebih sehat membuatnya enggan menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, keluarganya akan kembali ke keadaan semula, atau mungkin lebih buruk. Hari-hari berikutnya, tugas-tugas yang diberikan Adrian semakin aneh. Raka diminta mengantarkan dokumen ke tempat-tempat terpencil, menemui orang-orang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia tidak pernah diberi penjelasan, dan ia terlalu takut untuk bertanya. Namun, setiap kali ia selesai, Adrian selalu memastikan ia menerima uang tambahan untuk kebutuhan keluarganya. Namun, pekerjaan itu tidak hanya membawa manfaat. Perlahan, Raka mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Suatu malam, ia kembali menemukan berita di televisi yang membuat darahnya berdesir. Sebuah penyelidikan polisi sedang berlangsung terkait jaringan penggelapan uang, dan beberapa nama yang disebut dalam berita itu terasa akrab. Meski nama Adrian tidak disebut, Raka merasa ada hubungan yang tidak langsung. Ketakutan mulai merayap masuk ke pikirannya. Ia tahu ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Adrian mungkin telah menyelamatkannya dari hukuman atas koper itu, tetapi sekarang, ia seperti pion dalam permainan berbahaya. Saat Raka mencoba menenangkan diri, pintu rumah diketuk keras. Bibinya yang sedang membereskan dapur melongok ke arah pintu dengan ekspresi terkejut. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ketukan itu berlanjut, semakin keras, membuat neneknya yang sedang tidur terbangun. Raka mendekati pintu dengan langkah berat, merasa dehafu dengan malam ketika Adrian datang pertama kali. Ketika ia membukanya, ia mendapati dua orang pria tak dikenal berdiri di sana, mengenakan pakaian gelap dan ekspresi serius. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara pelan tetapi tegas, "Kami butuh bicara." Sekarang, Raka hanya bisa mengangguk, membiarkan mereka masuk. Hatinya berdegup kencang, sementara ia mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sadar, keputusan yang ia buat sejak menemukan koper itu kini membawa konsekuensi yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam ruangan yang sunyi, salah satu pria itu menatap Raka tajam. "Kau mungkin tidak tahu semuanya, tapi kau sekarang terlibat. Kami hanya ingin memastikan bahwa kau tetap berada di jalur yang benar." Kalimat itu terdengar seperti peringatan, tetapi juga ancaman. Raka tidak bisa berkata-kata. Hidupnya kini seperti benang kusut yang semakin sulit diurai. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua akibat dari keserakahannya? Atau ia hanya korban dari
Permainan orang-orang yang lebih kuat darinya. Apapun jawabannya, ia tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Sejak kedatangan dua pria misterius itu, Raka merasakan hidupnya semakin terperosok ke dalam jurang yang tak terlihat ujungnya. Pesan yang mereka sampaikan terus terngiang di benaknya, kau terlibat, dan kau harus tetap di jalur. Ia tidak tahu pasti apa yang mereka maksud, tetapi ia mulai sadar bahwa pekerjaan yang diberikan Adrian bukan sekadar tugas biasa. Keesokan harinya, Adrian memanggil Raka ke kantornya. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyuman. Adrian menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang. Kau melakukan tugasmu dengan baik, katanya datar. Tapi kemudian, tatapannya berubah tajam. Tapi mulai sekarang, tidak ada ruang untuk kesalahan. Raka menggenggam amplop itu dengan tangan yang gemetar. Di satu sisi, uang itu adalah penyelamat keluarganya. Tapi di sisi lain, ia tahu harga yang harus dibayar semakin besar. Adrian memberinya tugas baru, mengantarkan sebuah koper kecil ke lokasi yang jauh lebih mencurigakan, sebuah gudang kosong di pinggir kota. Dalam perjalanan menuju gudang, Raka merasakan hawa dingin yang berbeda. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Ia berhenti di depan bangunan yang terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Dua pria menunggunya di sana, wajah mereka sama kaku dan dinginnya dengan pria yang datang ke rumahnya malam itu. Ketika ia menyerahkan koper itu, salah satu pria mengeluarkan telepon dan berbicara dengan seseorang. Pembicaraan mereka terdengar singkat, tetapi nada suaranya membuat Raka merasakan bahaya yang semakin mendekat. Setelah koper berpindah tangan, pria itu menatapnya tajam. Kau tahu apa yang kau bawa? Tanyanya. Raka menggeleng cepat, berharap jawabannya cukup untuk mengakhiri percakapan. Pria itu menyeringai samar. Bagus. Tetap seperti itu, katanya, sebelum masuk ke dalam gudang bersama koper tersebut. Setelah kejadian itu, Raka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ketika ia melihat ibunya tertidur dengan wajah yang lebih tenang daripada beberapa minggu terakhir, hati kecilnya berbisik bahwa semua ini mungkin sepadan. Namun, suara lain dalam dirinya menjerit, mengatakan bahwa ia sedang bermain dengan api. Malam itu, mimpi buruk datang lagi. Ia melihat koper yang pernah ia temukan, tetapi kali ini koper itu terbuka, dan isinya bukan lagi uang melainkan bayangan hitam yang perlahan menelan tubuhnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal. Hari-hari berikutnya semakin gelap. Tugas-tugas dari Adrian semakin sering datang, dan setiap kali, tingkat bahayanya meningkat. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap tempat yang ia kunjungi selalu diikuti dengan berita besar, penggerebekan, penghilangan orang, atau laporan tentang transaksi ilegal. Meski Adrian tidak pernah secara langsung menyebutkan apapun, Raka tahu ia sekarang terlibat dalam sesuatu yang sangat kotor. Pada suatu malam yang dingin, ketika Raka baru saja pulang dari salah satu tugasnya, ia mendapati seorang pria berdiri di depan rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian biasa, tetapi tatapannya tajam. Raka, bukan? Tanya pria itu dengan nada santai, tetapi Raka bisa merasakan ancaman di baliknya. Pria itu ternyata seorang detektif. Dengan suara rendah, ia mulai menggali informasi. Aku tahu kau bekerja untuk Adrian, katanya, tatapannya mengunci Raka. Kau mungkin merasa terjebak, tapi aku di sini untuk membantumu. Adrian bukan orang yang mudah kau percayai. Cepat atau lambat, dia akan melepaskanmu begitu kau tidak berguna lagi. Raka merasa tubuhnya dingin. Kata-kata itu seperti mengonfirmasi ketakutannya selama ini. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, gumamnya. Namun, detektif itu tidak menunjukkan simpati. Dan kau pikir Adrian peduli pada keluargamu? Kau hanya alat baginya. Pertanyaannya, apakah kau akan terus membiarkan dirimu digunakan sampai segalanya runtuh? Setelah pria itu pergi, Raka merasa dunianya semakin gelap. Jika ia berhenti bekerja untuk Adrian, ia tahu keluarganya akan kembali menderita. Tetapi jika ia terus melanjutkan, ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar kebebasannya, mungkin nyawanya. Di tengah malam yang sunyi, ia duduk di tepi ranjang, memandang ibunya yang tertidur lelap. Air mata mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar sendirian. Koper itu, yang awalnya terlihat seperti berkah, kini menjadi simbol kehancuran hidupnya. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera ia buat. Tetapi keputusan itu bukan tentang dirinya saja.
Nyawa keluarganya kini juga dipertaruhkan. Di dalam kekacauan pikirannya, Raka hanya bisa berdoa, berharap Tuhan memberikan jawaban atas cobaan yang semakin tak tertahankan ini. Giaan yang ia ciptakan dari uang itu tidak akan bertahan lama. Pada malam ke-40 sejak ia menemukan koper itu, Raka duduk di kamar dengan koper terbuka di depannya. Di satu sisi, ia merasa koper ini adalah jawaban dari doa-doanya. Namun di sisi lain, ia tahu koper ini juga bisa menghancurkan semuanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih segepok uang terakhir yang tersisa. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya kepada dirinya sendiri. Tetapi malam itu, ia tidak menemukan jawaban. Yang ada hanya kegelapan yang semakin menelan harapannya. Malam itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat Raka semakin gelisah. Ia memandang koper itu sekali lagi, merasa seperti seorang tahanan yang terjebak di penjara yang ia ciptakan sendiri. Hari ke-40 sejak penemuan koper itu akhirnya tiba, tetapi rasa damai tak kunjung datang. Sebaliknya, kekhawatirannya terus membesar. Ketika ia berbaring di tikar tipisnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Ketukan itu terdengar tegas, namun tidak terburu-buru, seperti seseorang yang tahu apa yang ia cari. Jantung Raka berdetak begitu keras hingga ia merasa dadanya akan meledak. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar bernapas. Bibinya yang biasanya tanggap pun kali ini hanya menoleh dengan wajah bingung. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Raka, buka pintunya," suara seorang pria terdengar dari luar. Tidak ada nada ancaman dalam suaranya, tetapi Raka tahu, siapapun yang berada di luar sana pasti tahu sesuatu. Dengan langkah berat, ia akhirnya berdiri, menuju pintu, dan membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria berpakaian rapi dengan wajah tegas. Tatapannya dingin, namun ada sorot tajam yang membuat Raka merasa telanjang di bawah pandangannya. "Nama saya Adrian," katanya singkat, memperkenalkan diri tanpa basa-basi. "Aku percaya kau tahu kenapa." Raka menggulung lengan bajunya yang kusam, bersiap memulai rutinitas yang melelahkan. Ia berjalan menembus gang-gang sempit menuju tumpukan sampah yang biasa menjadi ladangnya. Setiap pagi, udara lembab bercampur bau menyengat menjadi teman setianya. Di pundaknya tergantung karung besar yang sudah mulai usang, tempat ia mengumpulkan barang bekas yang kelak dijual untuk bertahan hidup. Di rumah, 3 perempuan menunggunya dengan harapan besar. Ibunya, seorang wanita yang dulu tangguh, kini hanya bisa terbaring karena penyakit paru-paru yang semakin parah. Neneknya, dengan tubuh yang sudah renta, menghabiskan hari-harinya duduk di kursi tua, mengenang masa-masa ketika hidup mereka lebih baik. Bibinya, satu-satunya orang dewasa lain di rumah, berusaha membantu dengan pekerjaan serabutan, meskipun seringkali hasilnya tak seberapa. Setiap langkah yang diambil Raka selalu disertai doa agar ia menemukan sesuatu yang berharga hari itu. Terkadang, ia menemukan botol plastik, logam, atau kertas kardus yang masih bisa dijual. Namun, sebagian besar waktunya hanya dihabiskan mengais-ngais tumpukan sampah tanpa hasil yang berarti. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Baginya, menyerah adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Raka sering merenung di bawah bayang-bayang gedung tinggi yang tampak megah dari kejauhan. Di balik hiruk-pikuk kota ini, ia merasa menjadi bagian dari dunia yang terlupakan. Tetapi, ia tidak pernah membenci nasibnya. Sebaliknya, ia merasa bahwa tanggung jawabnya kepada ibu, nenek, dan bibinya adalah alasan untuk terus berjalan, meskipun jalannya terjal dan penuh duri. Setiap kali pulang, wajah-wajah keluarganya selalu menjadi penghibur di tengah rasa lelah yang mendera. Ibunya seringkali menyapanya dengan suara lirih, bertanya apakah ia sudah makan. Neneknya, meskipun tak lagi kuat, selalu berusaha menyemangatinya dengan cerita-cerita lama. Bibinya, yang memahami betapa berat beban yang dipikul Raka, terkadang diam-diam menyisihkan makanan terbaik untuknya. Namun, tidak ada yang tahu betapa berat beban yang dirasakan Raka setiap malam. Ketika semua orang tertidur, ia sering duduk di sudut ruangan kecil mereka, menatap langit-langit yang mulai bocor. Ia bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Meski begitu, ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Tetangga-tetangga mereka terkadang memandang sinis, menganggap keluarga Raka sebagai beban masyarakat.
Namun, ada juga beberapa yang sesekali membantu, meskipun jarang. Raka tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Ia tahu bahwa yang paling penting adalah keluarganya tetap bisa makan dan bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, ia berangkat sebelum matahari terbit. Langkah-langkahnya berat, tetapi pikirannya dipenuhi dengan harapan kecil. Di tempat pembuangan sampah, ia bersaing dengan pemulung lain yang sama gigihnya. Mereka saling berebut barang berharga, meskipun tak ada yang benar-benar bernilai tinggi. Tetapi Raka selalu berusaha menghormati mereka, sadar bahwa semua orang di sana juga sedang berjuang. Di tengah rutinitasnya, Raka seringkali menemukan barang-barang yang mengingatkannya pada masa kecil. Boneka tanpa kepala, jam dinding yang rusak, atau buku penuh coretan menjadi saksi bisu bagaimana hidup pernah lebih mudah. Kenangan itu membuatnya tersenyum pahit, tetapi juga memberinya semangat untuk memastikan bahwa keluarganya tidak akan selalu hidup dalam kekurangan. Malam itu, Raka pulang dengan hasil yang tidak seberapa. Karungnya hanya berisi beberapa botol plastik dan kardus. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa kecewa. Baginya, kehangatan keluarga lebih penting daripada apapun. Di tengah gelapnya kehidupan, Raka percaya bahwa ada cahaya yang menunggu, meskipun ia belum tahu kapan akan menemukannya. Hari itu dimulai seperti biasa, tetapi Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Langit mendung menggantung rendah, seolah memberi pertanda. Ia melangkah menuju tempat pembuangan akhir dengan karung di punggungnya dan harapan kecil di hati bahwa ia akan menemukan sesuatu yang berharga. Di sana, suasana lebih sepi dari biasanya. Beberapa pemulung lain tampak sibuk dengan tumpukan sampah masing-masing, sementara bau busuk semakin menusuk hidung. Raka mulai bekerja. Tangan kasarnya membongkar tumpukan kardus, botol plastik, dan logam bekas. Beberapa menit berlalu, namun tak ada yang berarti. Ketika ia hampir menyerah dan berpikir untuk pindah ke area lain, matanya tertuju pada sebuah koper besar di tengah tumpukan sampah. Koper itu tampak masih utuh, meski sedikit kotor. Ia mendekat dengan hati-hati, seolah koper itu adalah sesuatu yang berbahaya. Perlahan, ia menggeser benda-benda di sekitarnya, dan menarik koper itu keluar. Beratnya cukup mengejutkan. Jantung Raka berdebar-debar, pikirannya penuh tanda tanya. Mengapa koper semewah ini ada di tempat pembuangan? Ia memandang sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikannya, lalu membukanya dengan gemetar. Mata Raka melebar saat melihat isinya. Uang tunai dalam pecahan besar tersusun rapi, memenuhi seluruh koper. Untuk beberapa detik, ia hanya terdiam, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bau lembut kertas uang bercampur dengan aroma busuk sampah di sekitarnya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Pikirannya langsung kacau. Ia membayangkan bagaimana uang itu bisa mengubah hidup keluarganya. Ibu yang sakit bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Neneknya tidak perlu lagi duduk di kursi reyot. Bibinya tak lagi harus bekerja serabutan. Namun, di sisi lain, suara kecil di hatinya mengingatkan bahwa uang itu bukan miliknya. Ada seseorang di luar sana yang kehilangan koper ini dan mungkin sedang mencarinya. Ketakutan mulai merayap. Bagaimana jika ada yang melihatnya membawa koper ini? Bagaimana jika pemiliknya datang mencarinya? Tapi godaan terlalu besar untuk diabaikan. Setelah menutup koper dengan cepat, Raka mengikatnya dengan kain lusuh, mencoba menyamarkan bentuknya. Ia memutuskan untuk membawanya pulang, berharap bisa memikirkan langkah selanjutnya di tempat yang lebih aman. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran Raka terus berkecamuk. Koper itu terasa semakin berat, bukan karena fisiknya, tetapi